2. Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, saya rasa kita kalah terhormat. Saya nanti akan meminta technical director untuk review semuanya. Cuy, lu sadar nggak sih ada hal yang agak ngeganjal dari kabar Erick Thohir resmi jadi Menpora? Gini deh, di dunia sepak bola internasional ada aturan FIFA yang super ketat. Federasi bola kayak PSSI itu harus independen, nggak boleh ada intervensi pemerintah. Nah sekarang, bayangin, ketum PSSI merangkap juga jadi Menpora. Literally pejabat pemerintah yang ngatur olahraga nasional. Itu kan kayak lu jadi referee sekaligus pemain inti di satu match. Bingung nggak lo? Apalagi publik masih ingat banget trauma 2015, waktu PSSI dibekuin sama Menpora, terus FIFA langsung nge-ban timnas kita dari semua ajang internasional. Jadi sekarang wajar banget kalau orang mulai mikir, ini beneran langkah maju atau tanda-tanda cuci tangan politik? Erick sendiri bilang dia bakal tunggu surat resmi FIFA buat mutusin mundur atau enggak dari PSSI. Jadi kesannya, beban keputusannya bukan di dia, tapi dilempar balik ke FIFA. Smart move atau cuci tangan elegan? That's the question, bro. Nah, yang bikin seru tuh bukan cuma soal jabatan barunya, tapi efek domino ke dunia olahraga Indonesia. Lo inget kan, Erick masih pegang PSSI sebagai ketua umum. Itu artinya, sekarang dia merangkap jabatan Menpora plus ketua PSSI. Dua posisi yang kalau lo pikir-pikir ada pro dan kontranya. Pronya, ya jelas, koordinasi lebih gampang bro. Bayangin, biasanya kan PSSI kalau ada event gede kayak Piala Dunia U20 atau SEA Games, mesti bolak-balik rapat sama Kemenpora. Ribet, beda agenda, beda kepentingan. Sekarang, Erick bisa langsung ambil keputusan di dua meja sekaligus. Ibarat lo main catur, lo punya dua kuda yang bisa lo gerakin barengan. Tapi kontranya juga gede. Netizen udah pada heboh bilang, bro, ini kan konflik of interest banget. Masa ketua federasi juga jadi menteri yang ngatur semua cabang olahraga? Di mana nasib cabang lain, kayak badminton, atletik, basket? Jangan-jangan nanti kementerian jadi fokus bola doang, sementara cabang lain jadi kayak anak tiri. Itu yang banyak orang takutkan. Kalau lu lihat ke belakang, Erick di PSSI emang banyak bikin gebrakan. Mulai dari naturalisasi pemain, ngurusin sponsor, sampai beresin liga biar lebih profesional. Hasilnya lumayan kelihatan. Timnas bisa tampil lebih percaya diri, bahkan sempat ngegas di turnamen-turnamen internasional. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan Doi jadi Menpora, apakah PSSI bakal makin naik kelas, atau malah jadi stuck karena tumpang tindih kepentingan? Ada dua kemungkinan skenario bro. Pertama, Erick tetap pegang PSSI sambil jadi Menpora. Kalau jalan, Indonesia bisa punya golden era olahraga, karena semua sinkron. Bayangin timnas dapat fasilitas maksimal, event internasional lancar, bahkan mungkin ada lompatan ke level Asia atau dunia. Itu bakal jadi legacy gede banget. Tapi skenario kedua, Erick bakal diteken buat mundur dari PSSI. Karena aturan FIFA juga lumayan ketat soal intervensi pemerintah ke federasi bola. Kalau FIFA lihat ketua PSSI juga jadi Menpora, bisa dianggap terlalu campur tangan negara. Resiko paling parah, FIFA bisa kasih sanksi, bahkan ban Indonesia dari kompetisi internasional. Itu udah kejadian di beberapa negara lain, dan jelas kita nggak mau ngalamin lagi. Dan Joy, kalau kita tarik garis ke depan, ada satu bayangan yang bikin deg-degan. Gimana kalau timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat? Itu kan jadi mimpi kolektif kita semua. Nah, disitulah isu cuci tangan bakal jadi makin relevan. Bayangin, kalau nanti performa timnas jeblok, publik pasti nyari kambing hitam. Sebagai ketum PSSI, Erick jelas bakal dituding gagal. Tapi sekarang Doi udah Menpora. Dan kalau Doi akhirnya mundur dari PSSI dengan alasan aturan FIFA, dia bisa dengan gampang bilang, bro, itu bukan salah gue lagi. Gue udah bukan di PSSI, gue fokus kementerian. Jadi semacam exit strategi yang rapi banget. Padahal semua blueprint, roadmap, dan gebrakan di PSSI kan udah Erick yang mulai.
Jadi kalau hasilnya jelek, susah juga kalau doi bilang itu bukan tanggung jawabnya. Publik bakal tetap ingat siapa yang naruh fondasi. Jadi endingnya, kita tinggal nunggu. Apakah langkah Erik ke Menpora ini benar-benar buat naikin level olahraga nasional, atau cuma cara halus buat keluar dari kursi panas PSSI sebelum badai kritik datang? Kalau timnas sukses, dia bakal dipuji jadi pahlawan. Tapi kalau gagal, bisa jadi ini cerita tentang cuci tangan paling elegan di panggung olahraga Indonesia. Dan, kayak biasa, netizen bakal siap bikin meme 24/7. So, lo mau lihat ini sebagai strategi jenius atau tanda mundur perlahan? The ball is rolling, bro. Tinggal tunggu hasil akhirnya di lapangan. Jangan lupa hit tombol subscribe. Inilah Sepak Bola and this is Love Football.